Haleluya, salam damai, damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Senin yang pertama, minggu yang pertama di bulan Oktober, tanggal 6 Oktober 2025. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Saya juga masih di Jember. Puji Tuhan, kita masih dipelihara sama Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah bersama Yesus. Karena saya terus melayani pekerjaan Tuhan di Jember dalam rangka pelayanan penggembalaan. Membawa banyak jiwa-jiwa lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Yesus, lebih sungguh-sungguh Yesus. Supaya kalau kita kuat di dalam iman kita kepada Tuhan, tidak sampai kita jatuh lemah ya. Karena kita ditopang oleh kuasa Roh Kudus dan hidup di dalam firman Tuhan. Ayub mengalami, saya katakan, ada 5 proses. Yang pertama 5 fase. Yang pertama Ayub itu betul-betul kuat. Kalau kita baca di dalam Ayub pasal 1, pasal 2. Ayub tidak berdosa. Tapi mulai pasal 3, nah dia mulai ngomel. Ini fase kedua. Dan ada berapa pasal mulai ngomel dia. Yang ketiga, dia terpengaruh oleh teman-temannya. Ada sahabat-sahabatnya. Oleh itu mari kita mau hati-hati dalam bersahabat. Ada sahabat yang memberikan kekuatan yang konstruktif, tapi ada juga teman-teman yang destruktif, yang tidak memberikan kekuatan tapi menyalahkan, menghakimi. Yang keempat, Tuhan menjawab Ayub. Karena Ayub disayang, dicinta sama Tuhan. Maka Tuhan respon. Nanti kita baca kitab Ayub. Ada 42 pasal. Yang terakhir, baru Ayub bertobat. Kalau sudah baca Ayub 42 ayat 5. Selama ini dia baru dengar, oh dia punya sadar bertobat. Baru dia dipulihkan sama Tuhan. Jadi 5 fase. Luar biasa kita baca kitab Ayub ini. Membawa kita belajar supaya kita konsisten dari awal sampai akhir. Konsisten. Bagus Ayub pertama. Dan yang kelima, dia bertobat. Fase yang pertama, Ayub hidup yang takut akan Tuhan. Ada 4 karakter. Hidup takut akan Tuhan, saleh dan jujur, tidak pernah berbuat dosa dia, tidak pernah berbuat jahat dia. Tapi di fase kedua sampai 4, nah itu bermasalah. Baru yang fase yang terakhir. Tapi awal dan akhir bagus Ayub. Awalnya bagus dan akhir diakhiri dengan kehidupan pertobatan sehingga dipulihkan sama Tuhan. Itu mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Jangan ada celah, tapi mau selalu andalkan Roh Kudus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Biar ribut keras datang, mau selalu tetap bersama Tuhan Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6b, demikianlah firman Tuhan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Tuhan Yesus memberikan kekuatan buat kita dengan kuasa Roh Kudus bersama kita. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Padamu. Amin. Haleluya. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah Bapa segala dosa, segala salahku Bapa. Sucikanlah hidupku. Amin. Kami andalkan Engkau, ya Roh Kudus. Turun bersama kami anak-anak-Mu, sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidupku di dalam tangan-Mu. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Bagilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan Sakaria pasal 4 ayat 6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan kekuatan manusia, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Mari, apapun problem persoalan kita sepanjang hari, kegiatan kita, persoalan kita, pergumulan apapun, kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia, tapi andalkan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena Tuhan terhebat, Tuhan di atas segala-galanya. Oh, luar biasa kita bersama Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Datanglah kepada Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua, ya. Seperti Ayub, kasihan Ayub ini punya pencobaan yang luar biasa. Makanya rajin baca Alkitab, Saudara, ya, supaya kita makin mengerti, kita dibangun iman kita, karakter kita, kualitas hidup kita dibangun, dibentuk oleh Tuhan Yesus di dalam kebenaran firman dan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya mau baca Ayub pasal 4 ayat 1 pasal penuh sampai 21 tentang Elifas itu menegur Ayub, Saudara. Percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Saya sudah katakan, ya. Jadi Ayub mengalami 5 hal, ya, dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, dia pasal 1 pasal 2 bagus. Dia hidupnya takut akan Tuhan, ya. Dia betul saleh, ya. Dia menjauhi kejahatan, ya. Dia jujur, jadi positif, ini bagus. Tapi menurut saya pribadi dia hebat. Tapi pandangan saya sebagai hamba Tuhan juga punya pandangan, karena di dalam Alkitab ini, ya, selalu minta hikmat datang dari Tuhan. Nah, kalau pandangan saya pribadi, contoh-contoh dalam Alkitab, contoh Eli lemah dalam keluarga, ya Saudara, ya. Eli dalam keluarga ngatur anaknya sampai Hofni besar mati, kan. Eli kena hukum, tidak tegas dia. Sama Ayub dengan menurut saya tidak tegas terhadap istri anak. Buktinya anak-anaknya pesta pora dan tidak disebut dalam Alkitab anaknya berdoa, nggak ada. Tapi Ayub yang berdoa. Dan istrinya malah Ayub 29, istrinya bilang, masih ketekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan mati. Jadi berarti dia yang pertama, dia tidak setuju kesalahan Mas, dan tidak setuju Ayub itu saleh. Karena dia bilang, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Jadi istrinya tahu bahwa Ayub itu saleh, tapi kelihatannya dia menjadi cemooh. Dilihat kesalahan, kenyataannya kok kesalahan ada bobol juga, ada celah. Karena memang dia kurang didik istrinya. Kalau istrinya rohani, tidak ngomong begini. Kalau Ayub betul didik anaknya, boleh pesta, tapi andalkan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, jangan berdosa. Sebab terbukti di ayat yang kelima, Ayub menjadi pahlawan, Saudara. Ikut Yesus tidak bisa, Saudara. Seperti saya misalnya, ya. Anak-anak berdosa, contoh seorang, ya. Anak berdosa, dia biarkan terus kita jadi pahlawan. Tuhan ampuni dosa. Tapi anaknya tidak bertobat, tidak bisa, Saudara. Ikut Yesus pribadi-pribadi.
Ya, anak takut akan Tuhan, suami takut akan Tuhan, istri tahu. Setiap kita harus takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nggak bisa anak-anak istri tidak takut akan Tuhan, terus kita suami sok jadi pahlawan. Tuhan ampuni mereka-mereka itu ya, tapi mereka tetap berdosa. Kita tidak pernah didik mereka seperti Eli. Eli tidak tegas terhadap anak-anaknya, nggak bisa. Saya bersama keluarga, tegas saya pribadi sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami, sebagai imam, ya sebagai raja dan imam, sebagai nabi, harus jadi contoh teladan, membawa anak-anak dan istri untuk takut akan Tuhan, sehingga jangan sampai keluar statement-statement, keluar narasi-narasi, keluar hal-hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Tidak bisa, tapi hidup kita berkenan sama Tuhan. Termasuk ada Elifas temannya, dia bicara begini kan, maka berbicara Elifas orang teman. Nah saudara ya, teman ini kalau menurut saya, ini teman di Elifas ini, menurut saya, menurut firman Tuhan, ini keturunan Esau, saudara. Ya, keturunan Esau, Edom ya. Sebab tertulis dalam Kejadian pasal 6, 36 ya. Saya mau baca. Kejadian 36 ayat 11, saya mau baca ya. Anak-anak Elifas ialah teman. Nah, ini ya. Anak Elifas teman. Terus di ayat yang ke-15 itu ada disebut Esau. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas anak Esau. Ah, ini Elifas keturunan Esau. Jadi keturunan Esau nih. Ya, dari teman ya. Jadi kamu Alkitab ya. Jadi dari Edom ya. Jadi itu orang teman. Nah, Elifas orang teman. Jadi ini saya yakin kalau mau firman Tuhan ini keturunan dari Esau ya. Nah, dia bilang begini, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Jadi teman-temannya mulai kasih komentar lah, ya. Jadi tidak bisa tutup mulutnya. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang jatuh telah dibangun oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Nah, ya. Jadi kelihatannya si Elifas ini tahu betul kualitas Ayub. Bagus Ayub ya. Ya dengan teman-temannya bagus ya. Tapi kalau saya kenapa istrinya dan anaknya? Nah ini ya. Jadi makanya kita harus hati-hati sudah ya. Kita harus jadi berkat ya. Kepada teman, kepada siapapun harus jadi berkat. Dilihat sama orang. Tapi adik kelima, tapi sekarang dirimu yang tertimpa dan kau kesal, dirimu terkena dan kau terkejut. Nah ini kena ya. Jadi mulai ngomel kan kalau kita baca di pasal ketiga keluh kesah Ayub yang kemarin ya, jadi dinilai sama teman-temannya, makanya teman-temannya berani berkomentar. So ayat yang keenam, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalahan hidupmu menjadi pengharapanmu. Jadi teman-teman tahu bahwa hidupnya Ayub ini saleh dan takut akan Tuhan. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan. Nah ini coba nih menjadi contoh. Apakah ada orang yang siapa yang binasa dengan tidak bersalah, orang yang benar kata binasa ya, atau orang jujur dipunahkan ya. Jadi ini nyindir so. Ya nyindir bahwa Ayub itu salah kelihatannya ya. Ya, pribadi saya tidak menyalahkan Ayub pribadi. Ya, hidup Ayub benar. Tapi kelemahan ada kelemahan. Setiap manusia kan nggak sempurna Bapak. Lemah dalam hal keluarga eksternal. Ya itu aja. Pribadi dia kuat. Ya pribadi dia kuat. Contoh misalnya bila seorang ini sudah kuat iman, tapi sudah membiarkan anaknya berdosa dan tidak betul, saudara. Kita harus tegas ya. Jadi kita harus jadi pemimpin yang benar. Ya, jadi Ayub nih harusnya nih dia bagus, eksternal internalnya bagus, eksternal dia ngatur istrinya takut akan Tuhan, dididik supaya tidak ngomel, saudara ya. Jadi kelihatannya istri anaknya ya anak-anaknya hidup pesta pora ya. Ya terus sampai Ayub mau jadi pahlawan, dia mempersembahkan. Itu menurut saya itu menurut pandangan pribadi. Karena ini peristiwa ini supaya mendorong saya, mendorong Bapak Ibu supaya kita didik anak istri takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan hidup lalai, jangan ceroboh. Karena iblis itu ingat, ya iblis keliling, ya menjelajah seluruh bumi. Jadi iblis tahu persis begitu ada celah masuk dia. Ya. Terus ayat ke-7, camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah. Terus ayat 8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuju. Ini tuduhan sudah yang menuju ya nyindir Daud, nyindir Ayub ya. Yang telah kulihat ialah bahwa orang membaca kejahatan. Nah, ini nyindir Ayub sudah. Ya, kasihan Ayub dianggap pribadi Ayub bagus, sudah. Pribadi Ayub bagus. Ya, jadi teman-teman yang hati-hati sudah punya teman-teman ya di dalam 1 Korintus 15:33. Hati-hati, kita bergaul jangan sampai kita salah. Saya mau baca 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Jadi kita harus hati-hati
Jangan sampai bergaul dengan yang teman-teman yang keliru sehingga nanti berbuat kita salah, ya. Terus ayat ke-9, mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh kelumusan hidungnya, sehingga mengaum, singa meraung, patahlah gigi singa yang muda. Jadi mulai nyindir Ayub nih, sudah. Kasihan Ayub. Ayub ditimpa, bukan dapat teman yang memberikan kekuatan, tapi seolah-olah menyalahkan Ayub nih, saudara. Ini ya, nyindir ini Elifas nih. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab kaya malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku. Suara berbisik-bisik ku dengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Wah, nyindir Ayub, saudara. Merasa Ayub benar di hadapan Tuhan. Memang Ayub kan sudah tahu asal ketika dia ngomel, mengutuki kelahirannya. Ya, dia sindir ini. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikat yang pun didapatnya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti gegat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dirohkan mereka binasa untuk selama-lamanya. Wah, nyindir Ayub betul, saudara, ya. Jadi saya kasihan kalau Ayub dapat teman yang tidak membangun, yang bisa melemahkan. Ayat 21, bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tapi tanpa hikmat. Nah, ini nyindir Ayub betul, saudara. Oleh karena itu di sini kita bisa belajar, makin rajin kita baca Alkitab, Bapak Ibu, ya, supaya kita dapat kekuatan dan bisa artinya memilah-milah mana yang benar dan mana tidak benar di antara pergaulan. Kalau pergaulan bisa membangun, memberi kekuatan, itu membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita membentuk komunitas ilahi. Ya, jangan sampai kita salah komunitas. Makin penting sudah hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, dekat dengan Tuhan Yesus. Dan kedua, boleh sudah membentuk komunitas ilahi, hadir dalam komsel, ya, dibimbing oleh seorang hamba Tuhan yang membangun iman kita, yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan Yesus, andalkan Tuhan di atas segala-galanya, dan selalu minta pimpinan Roh Kudus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu, ya Tuhan. Kita tidak kuat tanpa Roh Kudus. Kita tidak mampu. Kita minta pimpinan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, dan rajin baca Alkitab, rajin menjadi pelaku firman Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin, haleluya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas Senin Minggu yang pertama 6 Oktober 2025, mari kita datang kepada Yesus. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan bergaul dengan teman-teman yang tidak membangun. Tapi nomor satu, bergaul karib dengan Tuhan. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus kan menyertai kita. Supaya kita kuat menghadapi dunia yang penuh dengan pergolakan. Hidup yang penuh tantangan. Penuh dengan perjuangan. Berjalan dengan Yesus.
kita tampil lebih pemenang. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.